Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku, Dadi Wahyu Chang. Ya, apa kabar ini lagi? Siap? Kutu siap. Hari ini saya bikin ngobrol sama Bolo Lawas gitu ya. Bolo Lawas, Bolo Anyar ya sampai saiki gini. Apa sih kita bahas? Rasanya cukup menarik untuk kawan-kawan pelaku bisnis personal care, kosmetik di Malang, Indonesia dan dunia. Siapa lagi? Anak Bolo. Alvan Saputra. Aku kenali biar ini jenis sampai saya gini Alvan Tapok. Ono ini Alvan Tapok induk Giant. Apa Giant misalnya mau ngikau wedi. Ya, apa kabar itu? Sehat. Bro, no. Kemate. Si. Oke. Uma lah aku kenal iku di bisnis apa biyen di startup. Kemudian apa dunia aplikasi, website dan segala macam. Dan aku melihat Uma ini jenenge kan web analysis ini. Aku kenali gitu. Siapa ya Van? Web analysis. Apa itu menganalisa website apapun aplikasi ataupun yang bersifat teknologi dan IT. Betul. Ya? Iya. Ini ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sebarang wes. Jadi kalau pertama ini kan dulu berangkat itu sama-sama industri kreatif, kita ngomong di desain ya. Cuman karena waktu itu perkembangan industri meminta ke digital, jadi akhirnya harus adaptif kan pastinya, akhirnya switching ke digital. Nah, digital yang mana 2007 kalau nggak salah iPhone mulai masuk, aku mulai start untuk ngedevelop desain-desain yang bisa di-adaptive sama mobile application, sama handphone lah bahasanya. Terus desain untuk keperluan digital yang lebih ke mobile. Akhirnya berjalannya waktu ternyata pekerjaanku itu namanya dulu sebagai user experience designer. Jadi belum ada bahasa itu dulu. Belum ada sian bahasa itu bahasa ini biyen sebagai web developer, web designer. Web designer pertama ngomong designer, berubah karena ke digital menjadi web designer. Web designer yang lebih fokus ke layouting, konten, strategi bisnis itu mengarai ke UX. Lah, tapi kalau ngomong di struktur yang sebenarnya ada namanya HCI, Human Computer Interaction. Itu lebih ke teoritis, lebih ke bagaimana interaksi manusia sama komputer, terutama ngomong device, teknologi. Tapi aku nggak begitu dalam di situ karena kalau HCI kan lebih ke apa ya, teoritis, lebih ke keilmuan. Bahasanya ya oleh arek saiki ya kuliah RPR apa kayak gitu kan. Jadi aku nggak begitu ke situ karena dari dasarnya aku lebih tertarik dengan bagaimana bisnis klien itu bekerja. Nah, itu kalau diimplementasikan ke digital ya apa ini kan itu APR challenge-nya. Jadi dari situ coba untuk membawa UX ke Indonesia, terutama ke Malang, bikin agensi di Indonesia. Ternyata cuma tutup batu terus karena aku sempat anjopo nang Brussels UK. tutup batu nang UK, teko Batu nang Malang terus Malang zamannya Deviant Art. Tuwek banget. Zamannya Deviant Art itu aku ngersakno lek saiki bahasane banner itu kan untuk cetak. Lek dulu kan banner itu dipakai untuk iklan di apa sih? Pertama nih maksudnya nang cetak printing. Jadi ngomong cetak digawe advertising, majalah, koran dan sebagainya. Di kono mengenal konsep jenenge modular design. Jadi apa sih totoane majalah iku koran, contoh kayak koran ini kok bentuk kotak layouting apa iku kan lek dicoba jenenge modular design. Berarti tuh Batu nang Malang langsung nang UK. Kurang iku nggarap desain-desain iklan-iklane digawe koran-koran. Mari nek teko iku karena keseringan
desain digawe media cetak, koran majalah, akhirnya dikasih challenge untuk lek mamane desainmu itu cocok gak digawe di halaman iki. Lah di kono kan malah belajar modular terus marine ngono ambek koncoku diajak ya bahasane apa gak iseng kepingin nyoba kerja rene karena waktu itu kan lek dibayar teko luar negeri ku nggak Western Union ampun lah yang ngerasa ya Pak TKW Mbak MTCN itu kan ono 11 digit kode sing angel lah ya mencairkannya akhirnya gak kepingin aja coba rene akhirnya aku coba nang UK di UK ku sekitar 4-6 bulan di kono dari situ moro yo kok suwe-suwe ngerasa kerja di kono itu sangat menggiurkan, dimana kenakalan itu sangat mudah sekali. Kan akhirnya mari tuh aku sempat tang India terus moro Singapura, begitu di Singapura yo ono something sing garai aku malih dulu punya gudang di Singapura akhirnya cedak ambil Indonesia kepikiran memungkinkan nggak seumpamane kerjanya di Indonesia gajinya melok jopo tiba terkendala dengan kuliah waktu itu kan aku mulai kuliah jadi aku kuliah apa? Tuh, ilmu komedi lah ilmu komedi kata ngomong ilkom kan dikira ilmu komputer ilmu kan ilmu komedi ilmu komunikasi kan ilmu komedi komunikasi lulus sarjana berarti Mbak sayang tahun tapi kuliahnya pas preito jadi SP itu kan kuliahnya wes mari akhirnya buka studio di Malang INF Studio itu dulu 2000 piro itu berarti 2006 2008 2009 buka iku ternyata Indonesia waktu itu belum siap dengan ngomong no UX ngomong no website design dan sebagainya itu dibilang belum siap ya sesimpel ngomong regone kurang cocok apa marketing gak tepat? Mungkin karena aku di kota Malang ya kan walaupun sempat ngerjain proyek toko luar negeri tapi kan begitu wis ngomong di Indonesia itu klien kayak bahasa remote worker itu belum rame lah ya akhirnya ya baru ada COVID itu lah iyalah akhirnya kita di Malang bikin studio kolek market Indonesia ternyata market Indonesia belum siap akhirnya kepikiran untuk ngedevelop produk sendiri lah produk sendiri itu sing sampean kasih nama tadi Tabuk gitu. Jadi ngomong Tabuk itu merupakan first product ya produk digital untuk apa dari studioku lek pada waktu itu terkenal dengan bahasa startup dan sebagainya itulah akhirnya mau mlebu nang apa Dilo terus ya kok Dilo kenal sampean kabeh wis kan dan akhirnya aku kenal Umak kan tiba-tiba nge-sweet gitu loh apa itu tetap apa enggak ya aku sih nggak ngerti ya makanya apakah dari Alvan seorang startup people punya produk ini si Tabok kemudian masuk di komunitas bareng aku ya di Malang Creative Fusion kemudian tiba-tiba Alvan ini fokus dan di dunia skincare. Oke. Itu kan aku kaget. Iki apakah bisnis skincare yang dijalankan? Apakah masih ada sebuah hubungan dengan teknologi gitu loh? Teknologi. Kalau ngomong alasan sebenarnya sih karena gini pada waktu di industri startup itu kan waktu itu sempat berada di titik yang namanya itu spotlight effect. Jadi di mana kita itu karena nggak banyak pilihan ngomong pembicara dan sebagainya akhirnya kita dituntut untuk sering jadi pembicara yang mana sebenarnya kita sendiri kan nggak banyak punya knowledge ya di ngomong di bisnis ya bahasanya aku ini dikongkon carane nguruk ya arek carane bangun startupku dewe bahasanya kayak gitu akhirnya aku dari momen di spotlight effect itu tak putusin bahwa bullshit lah kalau aku harus membangun ngajarin orang untuk running bisnis tapi aku sendiri nggak punya bisnis yang sustain habis itu terus ada beberapa case yang mana istriku dia ternyata ya bahasanya apa ya ada rezeki lah ya ada kesempatan
produknya dia itu naik, produknya skincare dia akhirnya. Itu Ucup memang fokus di situ atau nyambi waktu itu? Sebenarnya kalau Ucup background pedagang, Oke. ya pokoknya apa aja sing iso didol dadi duit. Cara mbak Ucup. Lah waktu itu kalau nggak salah itu apa ya lupa aku, pokoknya intinya istriku dia bingung dengan sebuah produk sing isi use, jadi bahasanya ngomong aku kate metu mek kari cet mari akhirnya ngeracik sendiri, diracik di omah, diracik di kamar ambek nunggu anakku ngono. Ternyata waktu ambek areke dipakai, waktu Instagram masih belum seberdarah seperti hari ini, dipakai kok yang minat banyak, akhirnya ambek Ucup ya mek dijual custom. Kita belum ngomong maklon dan sebagainya, itu sih belum ada waktu itu. Apa peran Umak nang Ucup akhirnya? Pada waktu itu lebih ke integrasi, memikirkan ya apa caranya bahwa bisnis yang diawali dari skala kecil itu bisa di scale. Jadi aku menerapkan ngomong ya hasilku tuh kok belajar dari luar mengelola bisnis orang, terus ya apa nge-manage bisnis supaya bisa lebih berkembang, itu aku terapin ke bisnis Ucup sih. Berarti Ucup iki setengahnya perintisnya. Umak ini punya kemampuan analis sehingga bagaimana ini dikawinkan menjadi upskill bisnis. Jadi dagang menjadi pebisnis. Jadi bahasanya dulu nih di awal pokoknya ada orderan laku ya sudah dilayani, tapi mulai memikirkan ya apa. Umak sing gatel apa Ucup sing njaluk? Aku sih lebih nang, kalau Ucup sebenarnya orangnya lebih ke apa ya wis diterima aja, dinikmati ya, ada itunya ya. Kalau aku sing yo mosok hari ini dapat 100 juta, bulan depan cuman sama, mikirku ya lah iso bisnis kan dikembangin terus. Singkat cerita berarti Oma akhirnya bergeser pada dunia personal care. Sebelum itu, dari situ akhirnya kan COVID datang. Ya itu momen 2017 2018 sih si momen itu. Begitu ngomong 2019 20 COVID teko, orang-orang yang dulu itu pesen custom nang Ucup itu mulai menanyakan bisa nggak kalau selain produk itu. Nah pada waktu itu Ucup ya dijawab bisa aja kan. Bahkan kalau dibilang pertama kali pesanan itu terbesar bukan produk skincare, hand sanitizer. Hand sanitizer itu aku produksi hampir 200 drum alkohol. Berarti pintu masuknya upskillnya itu di COVID. COVID. Jadi kalau yang lain sisi lain ini rezeki uang tertutup, Umak ngebuka ya? Allah, itu kena. Ya boleh COVID mana lagi? Tapi saya lebih parah dari COVID deh. Ya. Oke. Berarti itu skincare itu akhirnya itu kan bagian juga dari personal care kan? Hand sanitizer? Iya, jadi kalau ngomong ada ke hygiene dan sebagainya itu ngomong personal care memang ya. Tapi beda dengan si ngomong kosmetik itu sudah dekoratif. Lagi. Lek dulu kan bahasa skincare, hygiene kan belum naik juga. Dari bikin di rumah, kemudian akhirnya punya pabrik. Belum. Pertama kali nggak ngomong pabrik, kita pertama kali aku punya toko vape karena COVID nggak jalan di Betek di Malang, MT Haryono. Itu karena COVID nggak boleh buka, akhirnya seluruh produksi hand sanitizer tak pakai di ruko itu. Dari situ ternyata orderan semakin besar, pindah ke Taman Slamet kan, ke Taman Slamet. Baru di Taman Slamet itu bahasanya kita mulai kelihatan habis cuman dari 3 orang menuju ke hampir 20 orang. Akhirnya mereka mulai trust tuh. Jadi mulai yang orang order hand sanitizer, orang yang order dulu cuman blast on dan sebagainya, mulai menanyakan bisa nggak produk ini, bisa nggak produk ini. Nah dari situ akhirnya pertama saya ngomong wani apa nggarap kayak gitu ya awak iki.
Nating tulus ya Pak. Aku akan coba pangkas karena saya akan menanyakan sesuatu yang lebih penting daripada sebuah proses iki ya. Boleh. Jadi Uma akhirnya di pabrik. Betul. Kemudian orang maklon di Uma. Ya. Oke. Berarti perjalanannya 2019 sampai di 2023. Covid sampai berapa? 2022. Itu bisnisnya hampir 4.800% kenaikan. Kalau dibilang dari kita bro ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi menarik bahwa Uma tetap di bidang analyze-nya, di bisnisnya. Jadi, lebih ke bisnis skill-nya. Jadi Alvan hari ini tetap tidak berubah dari Alvan yang punya kemampuan analyze itu, akhirnya mengupgrade sebuah perdagangnya istri menjadi sebuah bisnis di dunia personal care. Dan hari ini tetap bertahan di situ. Nah, mengingat di skincare ini kan, aku pengen terus sih. Apa sih menarik gitu? Indonesia gitu ya. 270 juta Indonesia penduduk Indonesia gitu. Menarik nggak bisnis skincare itu? Menarik mungkin kalau kita kalau kita memang sudah punya brand yang kalau ngomong branding aku gak berani macam-macam ya. Kalau dibilang menarik, yang sudah punya brand, yang sudah sustain, punya loyal customer, tetap akan dibilang menarik karena ya sosial media kan menuntut kita untuk selalu menjaga kualitas diri kita sendiri, ngomong fisik ya. Terus kalau dibilang untuk pemain baru menarik selama memang dia sudah punya kompetitif analis yang bagus. Jadi butuh segera produk ya, tapi punya value. Punya value bahasanya entah dia punya background, dia selebgram dan sebagainya atau memang. Mau survei nggak dari 270 itu market size-nya sak piro untuk yang menggunakan itu? Ngomong gini lah, sesimpel bahwa dari 270 Indonesia itu kan hampir 160 juta sendiri wanitanya. Baru dari 160 juta itu dipecah berapa umur yang sudah mulai konsum sama produk skincare dan sebagainya. Kurang lebih? Ya. Kalau dibilang sekarang itu masih di angka sekitar 60-62%. Berarti itu sekitar 60 jutaan atau 70 jutaan? Ya pernah ngomong segitu ya. Itu market share-nya? Market share-nya. Berarti ngomong 70 juta ini kan posisinya lagi diperebutkan dengan seluruh pemain produk beauty. Produk beauty atau produk skincare atau personal care ikut piro sih total? Data BPOM terakhir ya, kalau ngomong ada brand, ada produk ya, pastinya ya. Ngomong produk, data terakhir kalau nggak salah BPOM Indonesia itu rilis 480.000 produk di tahun 2024 saja. 480.000 produk dimakan dengan sekitaran 70 juta market share-nya. Market share-nya. Ya, kenapa saya ngomong ini? Ini menganalisis berarti ya. Nah, sakmono ya. Merah bro ya. Merah ya. Merah darah ya misalnya, merah pekat ya. Terus orang-orang juga masih bikin yang baru hari ini. Apa mereka nggak punya data itu atau pelok sih bisa keren gitu? Hype-nya mungkin karena kebanyakan orang bikin skincare kan karena melihat orang yang sukses ya. Jadi kan semua orang bermimpi kepingin sukses pastinya. Foto nek ngarepe main gede, mobilnya api dan segala macam. Ya memang aku bisa diawali dari mimpinya mereka. Cuman kan mungkin yang miss adalah bahwa untuk menuju ke situ kan ternyata banyak yang harus dikerjain ya. Lah sekarang kalau ngomongin industri skincare sendiri, kita juga harus paham bahwa dari berapa tadi ngomong 70 juta orang, itu kan mostly ada di Pulau Jawa. Paling banyak. Ya paling banyak di Pulau Jawa. Nah, berarti kan persaingannya lebih berdarah-darah lagi. Lah ngomongin kalau tadi yang orang kok masih bikin, mostly hari ini yang berkembang memang yang di pulau-pulau. Jadi sekarang itu ada localize ya, bahasanya orang bikin produk skincare yang memang dia spesifik untuk menguasai kotanya saja. Jadi nggak yang langsung se-Indonesia memang. Tapi marketnya online sama offline kan tetap jalan. Sama aja, mereka pun juga akan dikonsumsi sama kota atau pulau lain. Tapi ya sama lagi balik bahwa market yang diperebutkan seperti itu. Itu kita ngomong di 2024 saja. Padahal kan ngomong produk skincare ini kan terus bertumbuh bentino.
izinnya aja 5 tahun. Oke. Bahasanya kan berarti kan kalau ditarik mulai dari 2020 2021 sekarang masih bisa diperjualbelikan kan produknya karena izinnya masih ada. Lah itu total kalau nggak salah sudah hampir 3, berapa juta produk di Indonesia. Gila. Sekarang kalau Uma secara bisnis ya, secara bisnis ono nggak solusi yang ketika produk skincare dengan market share sebegitu banyak, ya aku sorry, market share yang begitu banyak itu mang ono nggak solusi? Uma kan di bisnis nih. Oh, ya kalau berarti kan kita berbicara mulai pertama adalah problemnya dulu. Problemnya ngomong no market yang sudah mulai berdarah-darah, terus habis itu kalau nggak punya kapital juga nggak akan bisa hidup, biaya costing untuk marketing dan sebagainya besar. Terus ngomong yang ketiga bahwa kalau kamu nggak punya unique value proposition juga nggak iso berkembang juga produkmu kan. Kok berkembang? Uripe udah mesti mau bertahan itu lebih sulit ya kan ya Pak Sari. Mencungul ketok gini kurang mesti kan itu. Lah sekarang kan berarti harus ngomong terus lah dengan keadaan seperti itu, apalagi aku sadar bahwa aku nggak punya nilai-nilai itu tadi, berarti aku harus mikirin solusi apa ini yang bisa tak lakuin. Lek ngomong kata kalau duit ya gak masalah ya kan, tapi kan nggak bisa juga. Akhirnya aku nentuin bahwa intinya adalah satu, kamu jangan terlalu terlalu overpriced ya sama produk, karena kamu perlu berkolaborasi dengan banyak orang, mulai dari ngomong strategi marketingnya, brandingnya dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah jangan hanya berebut di market yang ada ini. Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, oke. Jadi bahasanya, exactly. Yo lah, ini loh 70 juta diperebutkan dengan 480.000 produk. Hanya untuk 2024 aja ya. Dengan asumsi berarti kalau dihitung 500.000 lah itu. Dengan dihitung neraca yang bagus kemarin itu kalau nggak salah satu produk itu bersaing sebanyak 229 kali dengan produk yang lain. Jadi bahasanya kalau aku punya produk ini ya aku bersaing dengan 229 produk lainnya. Dan produk ini kan digunakan paling nggak sekitaran 2 bulanan paling. Bahasanya ya berarti ngomong aku sebagai pembeli aku punya kesempatan untuk memilih produkmu di antara 229 produk lainnya. Solusi bro, kayak wong skincare iki. Wes ta, iki ada 70 juta penduduk Indonesia yang menjadi bagian market bidiknya, teman-teman skincare. Lah, Uma kan pasti tahu, ini abang, ini merah gitu, ini merah. Ya apa caranya aku yang gini biru hijau gitu. Ya sesimpel jangan berperang di yang merah terus bahasanya. Ya salah satunya lah aku ngomong ya harus kita expand market ya, ngomong kita buka market baru, kita atau masuk ke market yang di sana itu produk kita itu punya posisi yang bagus. Itu ya solusi. Apa hari ini? Hari ini yang pasti aku lakukan, kita sejak 2024 awal kemarin di Februari kita akan bawa produk skincare, beauty and skincare Indonesia untuk go internasional. Itu yang kita lakukan. Masuk akal. Lek wingi lek saiki 70 juta bro, berarti lek kita ngomong iki dunia apa di satu tempat toh? Sementara ini kita di 2024 akan expand ke Dubai pastinya. Dubai sebagai pintunya kita untuk Middle East, Afrika, Eropa, Amerika. Itu pintunya di situ. Indonesia ingin putih. Ya. Luar negeri belum tentu ingin putih. Belum tentu ingin putih, betul. Berarti marketnya value-nya berbeda juga? Berbeda. Kalau di sana produk-produk yang memang diunggulkan sebenarnya hampir semuanya ada di Indonesia. Contoh kayak mamanya di sana orang perlu menjaga kelembapan karena cuacanya panas kan di kono. Itu moisturizer akan sangat naik sekali posisinya. Berarti solusi Uma sekarang membawa produk atau saya sebut sebagai misi membawa produk Indonesia, ya tidak 480.000 produk ya, tapi itu adalah target Uma untuk mengenalkan bahwa hei, ojo nang 70 juta tok. Ayo nang Dubai. Gitu ya? Betul. Jadi visinya memang membawa produk Indonesia ke market internasional. Berarti membawa lokal brand Indonesia kepada kancah internasional, ekspor. Supaya Indonesia tidak hanya sebagai negara konsumen doang. Betul. Karena impor wakai bro. Ya itu sebagai salah satu problem yang dihadapi. Bahan baku tekan impor apa? Bahan baku kalau Indonesia beberapa sudah bisa impor teknologi ya, ya.
Tapi kalau aku ngomong kualitas, mungkin bisa dibilang masih bagusan. Bahan baku impor. Bahan baku impor, Mas. Barang jadi pun ada impor. Gak usah lah ngomong barang jadi, kemasan aja lebih baik impor. Kemasan aja ya. Karena kita masih belum bisa ngejar. Kita lagi dijajah oleh produk-produk luar negeri di Indonesia sebagai market. Indonesia sebagai market. Uma mencarikan solusi untuk kita bukan menjajah lah, kita expand gitu. Kita expand ya. Kita expand ke market Karena baru. kalau aku lihat tuh, kenapa kamu harus bisa bertahan? Satu, karena inovasi produk. Betul. Yang kedua, memang harusnya expand. Expand karena market kita market yang merah. Kita cari yang biru atau yang hijau. Dubai. Apa step ini? Dubai. Apa kok pilih Dubai? Dubai satu kesamaan kultur ya. Kita ngomong negara Muslim, di sana juga. Oh, culture Muslim, culture religi. Dimana kalau ngomong Indonesia itu di sana lebih dihargai, lebih apa ya? Mereka lebih welcome. Terus habis itu Dubai juga contoh lah paling gampang, halalnya Indonesia itu di sana dihargai. Halalnya Indonesia dihargai. Tet. Ya, itu Iku satu. Dua. Yang pertama adalah misi Avan membawa produk Indonesia ke luar negeri, itu satu. Dua, halal kita diakui. Halal kita diakui. Terus habis itu di sana itu marketnya belum seberdarah seperti sekarang posisinya, jadi biru, bahkan hijau bisa dibilang hijau di sana, karena pasar di sana 60% itu masih dikuasai India, 30% dikuasai sama Eropa dan Amerika, 10% dikuasai Turki dan Jepang. Indonesia kan ada di ono sih melbu. Ono. Teman-teman yang punya produk personal care, kosmetik dan segala macam, coba dilihat apakah teman-teman sudah berpikir dulu lah, bukan langsung expand, berpikir dulu bahwa marketnya bukan hanya di Indonesia tok. Ini ada solusi, Dubai. Coba dipikir-pikir sih. Lanjut. Oke. Terus Dubai, Dubai. Selain itu juga Dubai posisinya kalau kita mau masuk ke sana itu ya, apa yang di sini dirasa mahal di sana jadi murah. Oh iya. Nilai mata uang beda Pak. Beda. Di kono apa jenis? Real dinar. Loh, ujub. Dinar. Tet nih. Nanti aku lihat bendina ketemu bojoe ketemu mikir duit. Karena jenis duit. Satu dinar berapa rupiah? 4.300, 4.400 lah. 4.000, mata uang terkecilnya 4.000 berarti? Iya, ada sennya. Oh, ada sennya, tapi rata-rata real. Iyalah. Permen berapa? Kayaknya bonusan ya, susu. Coklat ya, coklat. Itu coklat tergantung ya, lah mamanya kita masuk. satu dinar oleh apa wis kira-kira? Satu dinar sebenarnya kalau dibilang dapat skincare dapat di sana. Ada produk yang memang seperti itu. Petang ewu ada. No. Tapi itu adalah produk-produk India. Tapi wongnya jogi-jogi Pak Dubai Pak. Oke, makanya mau sok gelem tuku sing sak realan Pak. Lah, inilah yang bikin menarik untuk di tap in market Dubai, dikarenakan posisi Indonesia itu, posisi produk Indonesia kita bilang ya, itu lebih baik dibandingkan produk India. Jadi kalau ngomong produk Indonesia itu, kita akan segmentasinya itu di atasnya produk India, karena ngomong no kualitas dan kemasannya lebih bagus produk Indonesia, tapi tetap nggak ngambil marketnya yang high end, karena kalau high end udah ngomong no produk dari Eropa dan dari Amerika. Produk Eropa mesti larang? Ya, start mulai di sana itu untuk serum kecil itu start mulai 70 sampai 100 AED. Dinar? Iya. Piro Pak? 100 dah sih? 100 yang 400 ribu. Untuk serum kecil. Di Indonesia serum itu berapa? 18.000. Jadi ya. Perang-perang rek. Nah itu, jadi ngomong no, harusnya kita bisa tap in market itu. Karena di Indonesia produk itu kan rebut-rebutan murah. Betul, murah-murah. Lek di sana rebut-rebutan murah, sak murah-murah ini kan tetap larang. Tapi ya, ojo ditakoni marginku ya. Benar gini kawan solusi. Betul. Gila. 100.000 serum sih ini 12.000. Ya ngomong no kualitas ya nggak ngerti, aku dewi nggak pakai ya untuk produk Eropa. Cuman aku rasa produk Indonesia itu sekarang sudah mulai mature.
Jadi kualitasnya sudah mulai bagus. Harusnya bangga dong Indonesia ya. Harusnya bangga. Wong buktinya aku bawa ke sana temanku Just Tip. Oh ya? Iya. Ya ono lah brand-brand lokal bahkan di Just Tip nang kono tanpa Indonesia. izin. Setuju ya, halal ya apik iki. Terverified gitu kan. Ya harusnya teman-teman di Indonesia yang punya produk skincare ya harusnya sudah mulai aware bahwa produk kita itu bisa loh Oke. di luar. Sekarang teman-teman kabeh nih 480.000 produk itu anggap deh 10% ini berarti sekitar 48.000 ya, 48.000 atau paling kecil mana 1% deh 4.800 ya. 4.800, woi 4.800 kak pingin nang Dubai. Solusi ini apa nono? Carane jadi. Carane pertama kalau ngomong channel kita sesimpel masuk langsung ke website kita ya kan? Apa website itu? Website MAI Group. Oh iya, ini memang aku enggak. Iya. MAIgroup.id. MAIgroup.id. MAI Group ini sebenarnya singkatan dari nama perusahaan kita, PT Make Awesome Indonesia. Ini di Indonesia? Ini yang di Indonesia, ini untuk Indonesia dan kantor kita yang ada di Indonesia juga. Tapi kita juga ada kantor yang ada di Dubai-nya. Bridging the gap between business and customer. Ya, ini adalah mindset yang selalu aku bawa untuk ke bisnis orang. Jadi, ya apa caranya kita bisa menjembatani antara bisnis dengan customer. Jadi aku sendiri memang kerjanya di situ. Nah, oke. Berarti tetap toh, walaupun di kono tetap ternyata Alvan itu Alvan iku gitu. Tetap apa caranya mengembangkan bisnis itu dengan cara memahami apa yang diinginkan sama customer. Bisnis analyze dan memang bisnis murni. Ya. Juga humannya ke customer. Iki jembatannya ono wongi di mygroup.id. Nah, cosmetic and personal care export partner. Iki sebagai partner. Untuk menuju ekspor ke. Nah, ini sementara di gini ono Dubai Project. Ini berarti ono ya Dubai Project, ono UK Project, Singapore Project. 2025 itu kita target itu ke Saudi Arabia, terus habis itu Qatar. Itu 2025 terus Timur Tengah apa lagi? Timur Tengah apa? Karena kalau kita di Timur Tengah sudah positioning, habis itu ke Afrika gampang. Afrika dan Eropa itu menjadi gampang karena kan kumpulnya para trader yang di dunia itu untuk market yang Middle East, Afrika, benua-benua Eropa itu kan kumpulnya semuanya di Dubai. Jadi kalau kita udah di Dubai udah punya positioning yang bagus untuk re-export namanya, re-export ke Afrika dan sebagainya, itu tap-in-nya lebih cepat lagi. Berarti kalau gitu pasar ke Dubai bukan ke user langsung juga ya? Karena di situ tradingnya besar. besar. Dari situ dikenal, kemudian pembelinya juga user biasa, kemudian ini end user lah istilahnya. Tapi juga ada trader ya, trader ini yang akhirnya deliver ke Arab Saudi, ke Afrika dan segala macam. Itu tempatnya di Dubai. Tempatnya di Dubai. Jadi di Dubai. Itu kan kutu bijian berarti bro ya? Iya. Biasanya kalau kirim itu rata-rata masih di atas 100 ya. Karena kan ngomong satu kali 100 apa gitu? 100 piece minimal kalau ngomong. Iyalah trader ya. Kamu mungkin tuh bijian ya. Bijian. Kalau ngomong kalau ngomong kecil itu biasa kalau jadi kita di Dubai itu kan strateginya cara channeling salesnya itu kan ada B2B sama B2C pastinya. B2B yang pertama itu kita ke trader, sesama trader. Jadi ngomongin trader yang tadi dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya itu kumpul di satu kayak wilayah gitu di sana kayak pergudangan, yang mana kita tawarin tuh mereka produk-produk Indonesia yang kita bawa. Nggak kepingin barang Indonesia ini kalian distribusikan ke negaranya kalian masing-masing. Jadi dia anggap ono ini Indonesia ya lokal brand ya digawe mbek My Group lebu nang Dubai. Dubai ono B2B dan ono B2C. B2C. Nah B2B ki yang pertama B2B ke sesama trader. Betul. Jadi ngomong trader yang dari Eropa, dari Afrika, semuanya kumpul di sana. Kita kasih produknya kita supaya didistribusikan ke negaranya mereka. Ono mana nggak? B2B yang kedua itu kita ke retail yang ada di Dubai. Di Dubai agent.
Retail itu ya Distributor? toko retail yang ada di sana. Retail Dubai. Retail Dubai. Itu di Dubai kalau nggak salah data terakhir sekitar 2.600 toko retail. 2.600. Toko retail. Trader ini kurang lebih? Kalau trader hampir 4.000 berapa ya? Nah ini mecah tau berarti ya? Mecah lagi itu trader. Ini toko ya juga mecah juga. Mecah lagi. B2C langsung in user ya? Nah, belum. B2C yang pertama itu kita online dan offline pastinya. Kalau ngomong online itu kita listing produk ke Nun. Nun itu marketplace terbesarnya di Dubai, ya kan? Itu kalau di Indonesia Shopee. Itu kita listing produk di sana, terus kita listing lagi ke Amazon AI. Ya kan, kita listing di sana. Terus kita juga bawa platform digital bikinan kita sendiri namanya Lawn. Nah, Lawn ini marketplace memang khusus untuk produk beauty and personal care. Punya My Group? Punya My Group sendiri. Nah, ini langsung user murni. Kalau offline-nya kita punya toko retail. Toko. Nah, jadi kita bikin toko retail juga di spot-spot terbaik di Dubai. Ini kalau strategi. Lumayan juga iya. Ya, terus aku nggak punya skincare. Aku budal dewi iso ya? Monggo, monggo. Tapi ya apa ya? Kalau dibilang bisa ya. Tapi apakah worth it bahasanya kan gitu ya? Modalnya gede ya? Kalau nggak salah setahun itu masih di angka sekitar 11 sampai 12 miliar ya. Lek aku budal dewi. Budal dewi. Sebenarnya bikin mahal itu di persyaratan. Jadi pada waktu kita setup perusahaan di sana, supaya kita bisa mengirim produk ke sana itu kan satu harus punya perusahaan supaya bisa mengeluarkan lisensi. Lah perusahaan itu kan harus punya alamat, harus punya rencana bisnis plan-nya dia. Salah satu di bisnis plan nanti jualanmu gimana. Lah jualan ini sama pemerintahan sana itu langsung digarisbawahi bahwa kamu kalau memang trader, produkmu adalah beauty and skincare, terus punya toko retail. Lah kalau sudah punya toko retail, kamu nyimpannya di mana? Harus punya gudang. Lah retail, gudang, dan kantor tadi ini yang hampir memakan 70% biaya yang tadi disebutkan. Rote? Itu, jadi ya. Titip iso? Oh yo, tambah tanteng. Oh berarti dirimu solusi ekspor itu adalah dari orang-orang yang mikir, duh sakmu Nur. Iya, terlalu beresiko juga kan. Umat siap? Umat siap begini sana ya? Posisinya sekarang kita sudah jalan. Berarti aku titip. Sorry, bukan titip. Aku nggak perlu budal dewi. Nggak perlu budal. Solusinya adalah memberangkatkan jamaah produk skincare ini. Iya, betul. Ke Alvan. Betul. Ke My Group lah. Ke My Group. Syaratnya Bu? Syaratnya yang pasti ya, kalau syarat itu dipecah menjadi legal, produk, sama bisnis. Oke. Kalau ngomong syarat di legal, pastinya ya wis terdaftar sama BPOM. Oke. Ya. Ini aku siapkan sebagai pemilik skincare atau aku yang skincare dulu lah ya. Betul. Aku legal. Legal, harus sudah terdaftar sama BPOM produknya. Wes iki lengkap lah wes pokoknya. Ya kan, karena dari BPOM nanti urusannya ambek JVS, sertifikat free sale, itu bikinnya juga di BPOM. Biayanya murah itu 50.000 kalau nggak salah untuk ngurus sertifikatnya itu. Wis itu kalau ngomong legal ya kan. Terus mari ini ngomong produk. Produk itu sesimpel kayak gini, minimal bisa ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu karduse loh. Karduse. Kutuk ini tok ya? Kak me ini tok, tapi terus ono bungkusnya kardus. Oh, packaging. Packaging ya kan. Kenapa ya? Kayaknya juga produk akan lebih menarik dan lebih aman kalau dikirimkan. Betul. Terus yang kedua ngomong di produk ya, kalau bisa produknya nggak gampang pecah, gampang tumpah dan sebagainya. Aman ya kan. Terus yang paling penting kalau produk itu tidak mengandung bahan-bahan yang memang dilarang, bahan-bahan berbahaya. Dilarang itu dilarang di Indonesia atau dilarang di Dubai? Pastinya dilarang di semua negara. Ya kan, ngomongin merkuri apa. Komposisinya. Komposisinya. Karena kalau kayak gitu nanti di Dubai kan akan dicek lagi sama pihak sana, beneran nggak produk ini itu
mengandung bahan-bahan tertentu atau enggak. Itu akan mempengaruhi bisa masuk atau enggaknya. Terus kayak aku kan gak duwe, aku ekspor aku titip di dirimu gitu ya. Nah, kemudian dirimu lah yang akan ngurus semuanya. Berarti semua surat untuk ekspor semua dari ini? Semuanya dari aku karena statusnya MI Group itu di Indonesia sebagai eksportir, sebagai importir. Oh, udah siap no ya nih kono ya? Sudah siap, jadi kita retail sudah siap, terus toko gudang sudah siap, dan juga kita ngasih beberapa kalau di bahasaku itu risk sharing, jadi kita berbagi resiko, which is kalau di Indonesia nanti teman-teman yang gabung sama project ini berurusannya sama perusahaanku yang di Indonesia, nggak perlu langsung urusan sama yang di Dubai. Jadi komunikasinya lebih enak, pembayaran dan sebagainya lebih gampang. Plus aku juga nge-share sama teman-teman adalah kalau biasanya orang mau ekspor itu yang dipermasalahkan adalah gimana cari buyer, statusnya MI Group ini adalah buyernya. Jadi di Indonesia kita beli produk. Kalau aku titip dirimu jelas lebih murah dong, bukan lagi berapa tadi 11 miliar per tahun. Udah lah, itu kan ya lek budal dewe. Budal dewe ya. Budal dewe. Setahun loh ya, itu sakmono. Setahun per tahun itu. Tapi kalau ngurus, tapi kudu setahun paling enggak ya? Atau kan izinnya juga izin ekspor lagi di produkku. Betul. Aku titip di dirimu berarti kan produkku semua ente yang ngurus. Taruh semuanya, mulai dari Indonesia, pengurusan legal-legale, pergudangan, kirim produknya ke Dubai, di sana importer, terus habis itu logistik, masuk ke warehouse, di warehouse itu ngomong no fulfillment service, dari fulfillment service baru masuk ke distribusi dan sales. Itu aku tuh nyiapin piro duit. Prosesnya mengeluarkan itu blek apa langsung ono proses ya Pak? Pastinya berdasarkan proses tadi ya. Jadi mulai kita itu ada empat tahapan untuk proses pendaftaran. Itu mulai dari SKU booking. Jadi SKU booking bahasanya oke mas, aku melok produk. Di PP no? Di PP no. Itu SKU booking itu di Project Dubai. Oh oke. Ya. Aku telan dewi ya di website ya. SKU booking itu bahasanya oke mas, aku melok telu produkku bahasanya. Kalau lebih enak sih sebenarnya mendingan pakai konsultasi aja. Jadi kita tak jelasin lebih detail di konsultasi. Ya, enggak si bolo-bolo kabeh lewat web ini gini request konsultasi, kemudian ini free konsultasi dan segala macam. Tapi tahapan iki kita apa nih? Iki kenapa kok Dubai? Ini penjelasannya kita bahas. Ini tahapan nih ini. Tahapan ini ya nanti ya. Iki. Lengkap deh gini. Mau con dewi kayak kira. Register. Terus ekspor impor. Ya kan. Terus marine ngono. Ya sudah terima order dan sebagainya karena kan sudah bisa didistribusikan di market Dubai. Betul duit biro, Bro. Aku tinggi kan. Biro. Kurang lebih lah. Satu produk mumpung sekarang jadi kita kemarin itu buka 3 batch ya. Kita buka 3 batch. Batch satunya alhamdulillah sudah full. Jadi sekarang sudah di batch 2. Batch 2 itu start mulai 48 per produk. 48 nomor? 48 juta per produk. Ya gak larang bro. Yolah. Timbang modal dewe 11 miliar? Resikonya gede. Iki ya? Jadi sudah buka batch pertamanya sudah full 100 SKU, sekarang sudah masuk ke batch 2. Jamaah skincare, kosmetik, ini ada kesempatan dari Bolo ini untuk budal yang di Dubai karena Indonesia kok merah gitu loh, merah banget guys, cukup murah. Dan itu kalau sudah aku sekali izin itu berangkat katakan 48 juta gitu. Terus itu kan lebih banyak di legal tok ya. Kok lek produk sing tak baca nih kono ya apa? Maksudnya apa konsinyasi apa kok beli? Enggak, aku statusnya beli putus. Jadi di Indonesia langsung tak beli putus produknya. Oh, berarti kalau sudah aku bayar itu dan proses legalitas dan segala macam beres kabeh, produk udah bisa. Produkku sing kok pasang di kono? Tak beli putus. Beli putus. Ya, bahkan di Indonesia sebelum produk itu dikirim itu kita beli putus. Oh, enak loh, Rek. Jadi nggak perlu ngomong golek bayar lagi, ya kita adalah bayarnya. Bayarnya ya, karena importernya udah siap nih kono. Ya kita sendiri importernya. Ini 100% perusahaan
internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Ya konekku dewi, nah ya. Menarik. Sebuah misi besar yang dibawa Alvan adalah misi besar membawa lokal brand skincare, personal care, dan kosmetik di Indonesia untuk market ke Dubai. Market Indonesia marketnya cukup merah sekali, market ke Dubai lebih ke hijau gitu, itu leluasa. Lek kati kolam, kati renang itu gak kebek lah, tadi iso landai turu-turu gitu kan. Nah, itu yang dibuat sekarang solusinya oleh Alvan sendiri di dunia ini, dan rasanya ketika kita listing hari ini cukup murah sekali untuk sebuah produk, untuk produk ekspor, dan otomatis lah produknya mlebu ekspor keren bro. Oh ya, ngefeknya besar. Dari pengalaman kita, justru ternyata dengan produk diekspor itu membawa impact besar ke Indonesianya. Waktu itu brandingnya dia ya di Lah, Indonesia. iki. Jadi gini, ada strategi branding yang memang kudu dikuatkan melalui proses cukup panjang, mulai membangun identitas, bla bla bla. Sekian ada strategi panjang. Aku ada sekitaran hampir 50 tahapan lah gitu ya. Tapi ketika produk ini istilahnya akselerasi ya, akselerasi ke Dubai, otomatis produkku harus dipakai oleh orang internasional. Orang internasional aja pakai, apalagi kamu. Bisa, betul. Dan harga kita ketika naik di sana, jelas kita punya positioning. Betul, Harga kita juga di sana lebih mahal. Di sini katakan jatuh pun nggak terlalu jatuh, karena market kita udah masuk di kelas A gitu. Benar ya? Itu jadi efeknya penjualan, efeknya branding di sana justru adalah efek terbesarnya di Indonesia. Ini brand solution untuk menentukan positioning sebuah produk personal care dan kosmetik. Betul, betul. Ini solusi baru bro, gawe sebuah kegiatan brand. Iya, masa kata berdarah-darah terus di Indonesia ya? Masa dijajah terus? Iyalah. Ya, kayak gini itu ekspansi lah, bukan menjajah ya. Kita ekspansi aja untuk mencari sebuah market baru, solusi baru. Karena rata-rata produk yang dibawa ke sana pastinya, ataupun produk yang dilahirkan adalah produk solusi ya. Betul, betul. Nah, entah kayak rambut tadi kelembapan, apa mungkin dan segala macam. Parfum ya bisa. Parfum sementara ini kalau dibilang aku nggak rekom ya parfum ya. Oh karena di kono nih? Iya lah, wong dek ini katanya golek parfum nanti ku Arab ya. Oh cocok. Berarti parfum cocok. Parfum mungkin di Afrika. Parfum aku akan lebih bilang mungkin ke daerah tropis ya, karena sing kita lebih ke hangat. Bukan ngomong memang Dubai cocok. Parfum itu konsumsi nomor 3 terbesar. Jadi yang pertama adalah produk ngomong perawatan rambut, kulit, terus habis itu kebersihan dan parfum memang. Cuma karena parfum, lawang di sana itu wong pintere parfum, ya jangan masuk untuk parfumnya dulu. Lebih ke produk-produk yang menjaga dan merawat. Terutama ini juga informasi ke teman-teman yang punya produk skincare. Aku lagi cari produk untuk cowok, karena di sana marketnya cowoknya. Oke. Jadi lady gini lebih banyak wanita ya? Iya, lady sini bikin produk skincare cowok nggak iso angel total. Di kono justru tambah di kono. Ya mulai. Lady kono brewok apa bro? Seneng, halus-halus. Oke, cukup menarik. Alvan seorang bisnismen, tetap di bisnis berarti. Kemudian dianalisis juga, tetap dianalisis bahwa ini sudah dihitung marketnya, titik poinnya segala macam pasti dihitung karena memang uang analis. Websitenya sudah cukup api karena memang dia juga orang UI UX gitu ya. Rasanya ini solusi. Oke, kawan-kawan, Alvan ono di mygroup.id. Nah, cocok langsung aja hubungi. Alvan tetap voice. Voice. Iyalah tetap voice. Tetap voice. Misalnya Bang Malang. Saya tetap Bang Malang nggak voice. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuannya, Mbak.